dan kita bersama dengan Dr. Amin Husni ya, spesialis anak. Ya, saya juga bergabung dengan Ria Akika. Baik, eh, apa kabar semuanya ya? Semoga semua sehat selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, mari sebentar lagi kita akan mulai bersama Dr. Amin Husni. Kita tunggu teman-teman yang lainnya 1 menit dari sekarang. Kita tunggu 1 menit lagi dari sekarang untuk menunggu yang lainnya join. Baik. Baik, sambil menunggu yang lainnya masuk, mari kita bisa mulai langsung ya. Ya baik, dari tim Lihat Agak ada yang mau disampaikan apa langsung dimulai aja? Mungkin bisa langsung dimulai aja. Baik, kepada Bapak Dr. Amin Husni, boleh untuk hidupkan kameranya, boleh? Baik, kita mulai langsung ya, Bapak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dr. Amin Husni. Selamat Assalamualaikum bergabung. warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hanan, para Ya ayah baik, yang ganteng-ganteng, dan para ibu yang cantik-cantik. Senang sekali saya amin, bertemu pada amin. pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, baik. Baik, baik. Terima kasih dokter. Baik, boleh. Kita mulai aja langsung ya untuk mempersingkat waktu. Baik dari tim Lihat Akika. Ya, ini sudah ada hadir di tengah-tengah kita ya Dokter Amin Husni. Boleh untuk di-share materinya. Baik. Ya, di untuk materi nanti akan di-share juga di grup jika yang belum kebagian. Nanti ada ininya. Baik, dari Dokter Amin Husni, saya persilakan waktu dan tempatnya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ayah bunda yang saya banggakan ya. Alhamdulillah pagi ini kita ketemu lagi ya. Mungkin dengan tema-tema yang cukup menarik ya. Khususnya pada hari ini kita akan memahami dampak perubahan iklim pada kesehatan anak ya. Yang kita tahu bahwa iklim kita di Indonesia khususnya ya, musim panas, musim hujan. Mungkin kalau negara-negara lain mungkin mempunyai 4 musim, tapi khusus di kita mempunyai dampak musim panas dan musim penghujan. Nah, khususnya pada yang mempengaruhi kesehatan anak ya bisa dalam musim panas maupun musim hujan. Musim panas biasanya eh, dengan suhu yang ekstrim ya, misalnya seperti kita di gurun pasir atau di eh, suasana yang lapangan terbuka atau kalau kita ada musim hujan deras ya. Mulai musim hujan kita terasa mungkin suhunya lebih dingin, mungkin suhunya tidak sepanas dan juga bahkan berlebihan ya, bahkan menjadi banjir yang bertahun-tahun tidak terselesaikan. Oke, Mas Anan ya, next slide. Nah ya, tadi saya sudah katakan bahwa ini hanya pengantar aja bahwa panas itu ya yang suhu panas saya bisa panas dalam suhu berapa derajat ya, dari yang suhu sekian derajat saya meningkat suhu rata-rata bumi ya, biar tidak segera penanganan atau otomatis akan mempengaruhi iklim global ya. Dan walaupun iklim global tetap kita harus bisa memelihara kondisi seperti ini ya, terutama suhu panas ya. Kalau suhu panas itu
menyebabkan biasanya tadinya mungkin jalan bersih, tapi sekarang sudah banyak berdebu ya. Mulai kalau suhu yang panas, mungkin yang paling terasa adalah kita mungkin jangan sampai dehidrasi ya. Kadang-kadang kalau untuk anak-anak ya sampai bermain ke sana kemari, bermain bola, bermain segala macam, bermain sepeda, dia lupa dengan minum kebutuhan minumnya ya. Mulai terasa mungkin 1 gelas, 2 gelas, sampai mungkin dari dehidrasi yang ringan sampai dehidrasi yang sedang maupun dehidrasi berat, sampai kalau ada mungkin suhu yang panas bisa menyebabkan heat stroke ya, karena orang bilang oh pingsan kemasukan itu semuanya ada fenomena karena suhu yang panas ya. Atau juga mungkin next slide. Ayo terus Tenteng. Dibawa aja Pak. Ini Nah, jadi dampak ini bisa dampak iklim ini yang merupakan risiko Iya teh. Ya Bu. Ini saya bagi kesehatan baik panas maupun cuaca dingin ya. Kan misalnya pada ekstrim tadi ya, cuaca ekstrim bisa menyebabkan pencemaran udara. Ini memudahkan baik bakteri maupun virus untuk berkembang ya, sehingga meningkatkan risiko kesakitan. Nah, apalagi sebagai mungkin anak-anak ini adalah sistem imunitasnya belum berkembang penuh seperti orang dewasa, sehingga dia harus bisa mengadaptasi atau bisa mengikuti ya bagaimana untuk mencegah supaya terjadi sakit gitu ya. Bisa macam-macam ya, tadi saya bilang bisa dalam suhu ekstrim ataupun dalam suhu dingin ya, bukan hanya fisik ya. Next slide. Nah, jadi ini beberapa penyakit ya yang mungkin terjadi ya, biasanya pada keadaan hujan ya, atau bisa hujan bisa musim hujan, banyak air yang tergenang ya. Air yang tergenang ini apa akibatnya? Memudahkan ya polusi nyamuk untuk berkembang biak ya. Contohnya kalau kita musim penghujan di bulan Desember Januari, biasanya tingkatan penyakit demam berdarah cukup tinggi. Selain itu juga apa? Di kursi dulu ya. Penyakit saluran pernapasan seperti batuk-batuk, pilek-pilek, ya biasanya dia mungkin akan meningkat ya. Terutama tadi saya bilang mikroorganisme seperti virus atau bakteri akan cepat, terutama infeksi saluran pernapasan. Nah, infeksi saluran pernapasan ini biasanya ditularkan melalui udara ya, mudah, terutama anak-anak yang balita misalnya ada sekolah atau sekolah TK misalnya, itu memudahkan sekali. Otomatis sakit berjalan terus ya, sakitnya itu ya. Dan juga seperti demam, seperti cacar pun sekarang sudah mulai banyak ya. Dan tidak kalah penting adalah diare pada musim hujan. Kenapa? Jadi pencegahan ya, yang biasanya air yang mudah tercemar daripada virus atau bakteri seperti makanan ya, kita lupa cuci tangan ya. Jadi kita yang sering jajan-jajan itu mungkin mudah tercemar oleh virus atau bakteri yang kita makan sehari-hari, mungkin minum, mungkin juga air yang terkontaminasi akibat banjir ya. Dan ini juga akan mempengaruhi kelembaban kulit ya. Kulitnya kadang-kadang mudah rentan, jadi ya kulitnya mudah terjadi ruam-ruam ataupun dermatitis seperti itu. Next, Mas Anand. Oke. Jadi tadi polusi udara ya, kita kembali lagi ke polusi udara ya. Jadi udara itu bisa macam-macam ya, bisa debu, bisa asap, bisa mungkin tidak kelihatan oleh mata ya,
sehingga akan mempengaruhi fungsi pernapasan kita ya. Fungsi pernapasan dari hidung sampai ke paru-paru ya. Terutama apa ya? Biasanya penyakit-penyakit alergi ya. Biasanya mungkin apalagi kalau misalnya dari hujan ke panas itu mudah sekali yang terutama yang menderita asma ya atau yang bersin-bersin atau rinitis alergi itu mudah sekali dia timbul ya. Bisa pagi-pagi dia akan dingin sekali ya, sehingga tadi menjelang siang dia hilang bersin-bersinnya. Itu salah satu rinitis alergi ya, polusi udara tersebut ya, atau kurang aksesnya air bersih tadi ya. Kalau kebanjiran ya, apa yang terjadi misalkan di Perang Gaza, apa yang terjadi kalau kebanjiran, apa artinya air yang tadinya yang kali yang tadinya sudah ada hasil pembuangan itu keangkat ke jalanan masuk ke rumah-rumah kita. Akibatnya apa? Ya saluran air bersih kita tercemar ya. Kalau tercemar jadi sedangkan itu mungkin terpakai oleh kita terminum ataupun dipakai mungkin untuk mandi ataupun pakai masak dan sebagainya ya. Dan ini semua kalau akibat daripada ini akan menyebabkan apa? Mungkin jadi malas makan, malas minum ya, terutama kalau dalam keadaan cuaca panas ya. Dan mungkin makan juga sehingga akan mempengaruhi ya asupan makanan. Anak-anak mudah sakit ya, anak-anak mudah lelah. Kalau udah lelah pusing, akibatnya mual, muntah. Udah muntah ya susah ya, terjadi kekurangan tadi ya, seperti akibatnya mungkin faktor stunting akan berjalan terus, akan naik. Nah, mungkin para pejabat lalu sudah bisa mengantisipasi ya seperti ini. Next slide. Ya, selanjutnya. Nah, ya. Tadi saya bilang katakan penyakit menular seperti apa tadi ya? Berpikir infeksi saluran pernapasan ya. Ini mudah sekali ya. Jangan gitu pada orang dewasa pun seperti itu ya. Misalnya kita ikut umroh tuh di sana di pojok kanan, pojok kiri pada bunyi batuk-batuk gitu ya. Jadi hati-hati kalau pada musim seperti panas sekali itu mudah ada kuman atau bakteri yang tadinya tidak hidup menjadi hidup. Ya, kalau hidup itu seperti itu gampang sekali ya. Apalagi influenza yang tadi saya katakan ya, bersin-bersin dapat sekali ya. Apalagi ada turunan alergi genetiknya dari bapak ibunya alergi ya, sehingga anak-anaknya ikut alergi ya biasanya. Kalau salah satu aja yang tidak alergi mungkin akan mengurangi juga ya. Dan tidak kalah pentingnya adalah lingkungan ya, mempengaruhi ekosistem dan kesehatan lingkungan ya. Kalau di situ misalnya ada tempat sampah yang berserakan, apa yang terjadi coba? Ya, sama-sama itu akan terkena air hujan, akan berubah lembab dan akan tumbuh bakteri dan virus yang akan lebih cepat dan mungkin akan menjadi sumber penularan penyakit. Seperti itu. Next, ya selanjutnya. Nah, tadi yang paling baik saya katakan pada kualitas udara tadi ada pencemaran udara. Tadi saya bilang pencemaran udara bisa asap ya, baik asap mobil, asap motor, asap masakan, asap rokok juga. Itu paling bahaya juga ya. Apa artinya asap rokok? Ya buat kesehatan anak-anak kita ya. Dan rokok itu paling berbahaya buat anak-anak ya. Tidak mengerti cara bagaimana merokok. Bukan. Jadi saya menganjurkan jadinya kalau bisa dikurangi atau bisa tidak merokok kalau bisa. Gitu ya. Dan ini akan memicu alergi ya. Jadi salah satu penyebab dia mudahnya rinitis alergi adalah terkontaminasi asap ataupun debu ya. Debu ya, misalnya seperti karpet itu sumber debu ya. Atau bulu-bulu binatang seperti kucing ataupun bulu-bulu binatang yang memang bulunya banyak, atau mainan-mainan sekarang ya ada boneka misalnya
Kemudian kan rambut panjang, itu juga bisa menimbulkan alergi ya. Apalagi dipengaruhi juga oleh sistem atau iklim ya tadi. Biasanya dia kalau cuaca dingin dia akan gugur ya. Atau bahkan dia pancaroba dari dingin ke panas atau panas ke udara dingin ya. Dan itu akan menimbulkan perubahan iklim dan bisa reaksi alergi ini. Alergi bisa bermacam-macam ya. Tadi bisa sel nafas misalnya, batuk, pilek, sampai sesak. Ya. Sesak dari yang ringan, sedang atau berat. Misalnya kalau sesak yang ringan ini nggak terasa ya. Tapi kalau sesak yang berat, dia akan mengganggu aktivitas ya. Oh ya, saya katakan juga ya. Jadi musim hujan ini juga selain fisik, psikis juga akan timbul pada anak ya. Pada anak, jadi dia mulai stres nih. Waduh, mulai hujan nih. Kalau dia pergi naik motor, kena angin ya. Harus dia basah. Belum alat-alat sekolahnya kena basah. Kalau pakai mobil mungkin masih mending ya seperti itu. Tapi dia benar-benar memikirkan, aduh berangkatnya harus pagi-pagi. Kalau enggak, sampai sekolahan tuh macet. Sampainya ke waktunya. Jadi dia harus lebih waktu pagi lagi gitu ya. Jadi kita kalau pada musim hujan, sediakanlah jas hujan ataupun payung yang sesuai dengan anak-anak itu ya. Misalnya seperti jasnya yang menarik buat dia tentunya ya, yang sesuai ukuran, yang suka mungkin warnanya yang sesuai dengan anak tersebut. Jangan dikasih warna hitam misalnya ya. Dikasih warna yang menarik buat dia sehingga dia memakai juga merasa suka gitu ya. Karena aduh pakai jas hujan ini panas dan segala kita berikan supaya jas hujan itu menarik buat dia gitu ya. Bukan superhero atau gambar binatang atau perubahan dan segala macam ya. Ataupun kalau musim panas bagaimana ya, kita lindungi pakai payung mungkin ya, payung. Atau enggak, kalau ada anak yang menderita SLE ya tuh wah, dia kalau musim panas tuh musuh utama, dia nggak boleh terpapar sinar matahari seperti itu ya. Jadi izin ini hati-hati, kita harus bisa memanagenya ya. Next, coba yang berikutnya, Mas Anam. Nah, ya tadi saya bilang ya, dia bisa cemas, bisa nggak? Aduh, hujan, banjir, macet. Jadi di pikiran anak-anak tuh sudah, aduh sih kita sekolah susah juga nih kalau hujan ya. Apalagi kalau sekolahnya kebanjiran juga, tambah lagi. Ya belum teman-temannya ada yang batuk pilek. Ya ini semua akan meningkatkan stres emosional pada anak ya. Ya bahkan bisa juga ke mental ya. Jadi kadang-kadang mungkin karena hujan ini jadi semuanya mungkin tidurnya bablas gitu ya, atau kebablasan akibatnya kesiangan gitu ya. Atau juga kalau dia panas, dia akibatnya apa? Dia tidak bisa tidur, ya kan? Akibatnya apa? Kurang istirahatnya. Oksigen bisa tidur ngantuk, kurang. Akibatnya istirahat. Jadi moodnya atau apa namanya udah nggak enak suasana seperti itu ya. Jadi kurang 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 makan juga jadi males. Jadi moodnya juga jadi nggak enak. Ya, secara akan menurunkan. Nah, secara tidak langsung akan mudah rentan. Jadi karena sistem imun pada anak belum berkembang dengan baik, akibatnya akan menurunkan atau menggunakan anak menjadi sakit. Seperti itu ayat bunda. Oke, next. Lanjut. Ya. Jadi yang penting adalah bagaimana anak bisa mengadaptasi dan melindungi dia supaya anak itu bisa mengadaptasi, bisa melatih iklim ini dengan baik ya. Jadi yang penting anak ini tahu suasananya. Kalau hujan-hujanan memakai baju basah akan menurunkan suhu tubuh dia. Akibatnya apa? Bisa menggunakan dia
menderita sakit gitu gampang ya, bisa macam-macam ya, bisa jadi tadi sih, jadi kan program perlindungan itu pemerintah urusan pemerintah ya, tapi dari sisi keluarga sebagai ayah dan bunda yang tadi sediakan ya sudah sediakan payung ya, sediakan misalnya musim hujan mungkin lebih suka air hangat, udah musim hujan disedianya es krim, bagaimana jadinya itu ya. Nah, harus sediakan yang hangat gitu. Kalau musim panas ya dibalik ya mungkin boleh-boleh aja, tapi tentu ya nggak dalam ya, kesehatan lah ya. Ini untuk penelitian tuh buat penelitian biasanya yang S1, S2, atau S3 ya. Next ya. Selanjutnya. Nah, lanjut. Nah, di sini yang penting ada peran orang tua dan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim ya. Jadi kita tahulah ya, mungkin kita nggak usah ngomongin. Jadi kalau untuk masyarakat apa? Jangan membuang sampah sembarangan. Sampah itu bikin buat mampet. Kalau buat mampet akibatnya air tidak tersalurkan. Air tersalurkan mengakibatkan kebanjiran lama-lama. Oke, satu keluarga. Tapi kalau 10 keluarga dalam satu lingkungan bisa itu 100 keluarga. 100 keluarga yang buang sampah sembarangan. Apa akibatnya? Mungkin para ibu bisa menilai di situ ya. Makanya kita ada tempat sampah yang plastik, ada tempat sampah yang bentuk kaleng-kaleng, ada tempat sampah yang kering. Itu sudah mungkin sepengetahuan kita itu harusnya lebih para ibu mungkin lebih mengerti gitu ya. Itu satu sampah gitu ya. Yang kedua apalagi ya dikira kan dua musim panas, musim hujan. Titik tolaknya itu otomatis kalau salurannya baik, pasti air ini akan mengalir ke tempat yang lebih rendah ya. Jadi saya mungkin ya mengajak ini untuk orang tua semua mengerti tentang sampah itu. Jangan membuang sampah sembarangan ya. Apalagi kalau di mana ya di Manggis kita lihat air sungai Ijen itu mata kita juga nggak sakit ya. Kita masuk lingkungan kita bagus ya, gitu ya. Pemahaman sehingga lingkungan yang baik akan juga akan tertata mau cuaca hujan, mau cuaca panas itu nggak masalah buat si anak tersebut ya. Kalau banjir ya banjir apa sih masalah? Ya itu tidak tersalurkan airnya. Mau tidak tersalurkan, kenapa bisa tidak tersalurkan? Ya itu salah satu poin yang paling itu adalah buang sampah sembarangan. Demikian mungkin Mas Hana masih ada lagi? Nah ya saya mungkin coba ya tadi saya baca-baca ya ada 8 tips ya, 8 tips mudah-mudahan tidak apa gampang praktis diikat gitu ya. Satu, kalau dalam musim panas kemudian tidak mudah untuk jajan sembarangan ya. Ya, jajan sembarangan itu kan tadi saya bilang kebanjiran maupun panas itu gampang meningkatkan bakteri ya. Jadi biasakan tidak jajan di pinggir jalan misalnya, tidak gampang jajan ya. Jadi kita biasakan bahwa anak-anak itu bawa bekal dari rumah ya, ayah bunda yang masak sehingga kita tahu kualitas daripada makanan tersebut ya, bisa dari mungkin kita masak sendiri. Jadi kita kalau yang seperti itu kan si anak akan bawa yakin ya. Tapi kalau kita makan dari luar kita nggak tahu prosesnya ya. Nah, yang kedua mencukupi kebutuhan cairan ya. Bagi tubuh apa artinya? Kalau musim panas otomatis jangan lupa anak-anak itu minum ya. Bahkan kalau saya lihat di toilet-toilet itu tertulis kalau pipisnya warnanya kuning itu berarti sudah dehidrasi. Kalau kuning udah bening itu berarti pipisnya udah tidak dehidrasi ya. Terus kita yang ketiga adalah memberikan makanan nutrisi yang terbaik ya buat menjaga
karena tubuh ya tadi ya. Jadi nutrisi yang baik apa? Yaitu cukup kalori, cukup proteinnya juga, cukup lemak dan segala macamnya. Itu adalah penting, tips ya untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Yang keempat apa? Musim panas menurut anak istirahat cukup. Ya, istirahat cukup. Kadang paginya apa ngantuk dan segala macam. Kalau dia tidak tidur kepanasan, ya mungkin nggak pulang seperti itu ya. Yang kelima kelembaban penting ya. Jadi kalau kepanasan kita kasih ruang AC yang nyaman gitu ya. Jangan sampai udah panas dikasih ruang panas. Jadi apa ya? Mungkin debu atau kuman-kuman akan berkembang biak. Yang keenam ya, tadi siapkan payung dan jas hujan ya yang sesuai ukuran, sesuai tubuhnya dia. Jangan sampai yang kurus kegemukan, yang gemuk kekurusan ya. Jadi jangan salah beli gitu ya. Kasih yang cukup ya. Yang ketujuh kita berikan pola hidup sehat, bahwa tidur tuh mulai jam berapa itu sudah sholat tuh obat sederhana tapi bisa menolong dia, misalnya buat obat panas ya, atau obat pilek, atau obat mungkin obat alergi yang sudah tahu oh lagi saya ini alergi ini. Demikian Bunda, itu saja mungkin tips yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, dan mungkin dilanjutkan dengan tanya jawab ya, supaya mungkin kena gitu ya, supaya terjadi hubungannya apa yang saya sampaikan dan yang ini bisa diterima. Itu saja Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dokter Amin, terima Ya, kasih Mas atas Anand. penyampaiannya. Baik, di sini ada pertanyaan ya dari kolom chat. Ada kolom chat di sini. Dokter, izin bertanya, anak saya kan masih 2 bulan. Saya masih nggak berani bawa dia ke tempat yang ramai karena takut penularan penyakit di tempat umum dan sebagainya. Saya mau tanya, umur berapa ya dok imun anak sudah terbentuk atau benar-benar kuat dan anak bisa diajak berpergian ke tempat ramai? Boleh dokter? Dari Bunda siapa ya, Mas Anand? Dari Bunda Rizka Mulyati. Rika, terima kasih. Pertanyaannya sangat baik sekali ya. Jadi anak 2 bulan, imunitasnya belum berkembang ya kalau 2 bulan ya. Makanya pada 1 tahun pertama kita menganjurkan bahwa imunisasi hampir tiap bulan kita berikan ya. Jadi kalau pergi ke luar juga harus hati-hati itu ya. Harus pakai bedongan, harus pakai kalau kedinginan pakai selimut seperti itu ya. Jadi memang beda-beda ya. Terutama kalau imunitas akan terbentuk biasanya pada usia 2 tahun 3 tahun ya. Sebentar saya jawab dulu. WA saja, WA saja, WA saja, WA saja. Maaf saya di webinar. Terima kasih. Ya, ya, jadi maaf ya terkait sebentar. Jadi imunisasi terbentuk yang paling baik umur berapa? 2 tahun 3 tahun tersebut ya. Jadi 2 tahun 3 tahun adalah masa daripada perkembangan yang terbaik ya. Makanya orang bilang kemarin ada yang bilang siapa tuh ya yang ngomong 1000 hari itu ada anak yang terbaik ya. 1000 hari jadinya ya. Siapa tuh paslon nomor berapa dia ngomong 1000 hari terbaik katanya gitu ya, bahwa imunitas itu sudah mulai terbentuk ya. Jadi sebenarnya sih 1 bulan bisa pergi, bisa. Cuman kitanya harus hati-hati. Makanya kadang-kadang bayi yang mau naik pesawat biasanya suka ditunjuk ke praktek dokter tuh. Dok, anak saya mau berangkat ke Medan naik pesawat misalnya. Dok gimana ya? Nah di situ kita butuh caranya supaya anak tersebut nyaman ya. Biasanya anak itu rewel pada waktu di pesawat dia rewel, nangis dan segala macam nggak enak, itu dia pusing dan segala macam. Jadi kalau
2 tahun, 3 tahun, ya. Biasanya imunisasi yang lengkap, dia sudah mengenal makanan, dia sudah mengenal itu, tapi tetap kita harus hati-hati. Kalau banyak yang sakit, tentu pakai masker adalah yang terutama yang paling baik, ya. Pakai masker, terus juga itu cuci tangan, itu juga yang paling terbaik, ya. Tadi mungkin pola hidup sehat, ya, tadi saya lupa memberikan cuci tangan itu paling bagus, ya. Bukan hanya COVID aja, sampai sekarang pun masih baik gitu. Seperti itu Mas Anan. Dokter, ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Jika ada yang mau bertanya, boleh lambaikan tangan atau on cam juga boleh. Dari ayah dan bunda di sini. Boleh yang mau on cam. Oh, ini ada pesan masuk. Iya, baik. Dari Bunda Anissa. Izin bertanya dokter, saya punya bayi newborn. Kapan waktu yang tepat anak di bedong? Apakah diperbolehkan anak di bedong sepanjang hari atau saat cuaca dingin? Dan bagaimana jika malam hari panas, ruangan tidak menggunakan AC? Apakah tidak apa-apa jika tidak di bedong? Terima kasih dokter. Waduh, pertanyaan baik sekali nih, ya. Dari Bunda Damayanti, ya. Nah, Bunda Damayanti, ya. Ya, Jadi dari Bunda memang Anissa ya. Bunda siapa? Maaf, Bunda Anissa ya. Bunda Anissa, ya. Maaf, ya, Ya. Bunda Anissa, ya. Bedong, ya. Bedong sih kapan sih dipakai? Bedong itu dipakai kalau Bunda bepergian naik motor, ya. Jadi ayahnya naik motor, Bunda naik digendong. Nah, itu perlu digendong. Kenapa? Supaya anaknya jangan bergerak-gerak, ya. Kalau bergerak jatuh fatal gitu, dan tidak lama-lama, ya. Saya sangat tidak menganjurkan kalau bayi itu dibedong, ya. Kenapa? Begitu dia lahir, dia udah bisa adaptasi ruangan, bedong itu kita akan lepas, ya. Biarkan bedongan itu dilepas. Kenapa? Supaya bayinya bergerak supaya aktif, ya. Oh, di bedong rasanya bagaimana? Bunda merasakan di bedong nggak? Coba di bedong tuh diikat tangannya, diikat kakinya selama setengah jam. Apa yang terjadi? Lu pasti merasakan nggak enak di bedong itu, ya. Merasa tidak enak, merasa tidak bebas, merasa tidak pas gitu, ya. Nah, itu kita tidak mengajukan bayi-bayi yang sudah turun dari inkubator ataupun yang sudah pulang di rumah di bedong, ya. Kecuali, ya, misalnya, oh, ini kakinya agak bengkok sedikit, nah itu mungkin butuh di bedong, ya. Tapi bukan badannya semua di bedong. Di bedong tuh nggak enak diikat, apalagi diikat dengan sekarang pakai apa namanya, dulu tuh pakai gurita, ikatnya sampai 10. Jadi diikat sampai 10, sampai kencang, sampai bayinya mau nafas saja susah, mau minum aja nggak kenyang gitu, ya. Karena bedong itu akan mempengaruhi minum aja. Kalau tadi, ya, pakai gurita itu dia akan gampang bungok. Jadi dia masih bisa minum, udah nggak bisa minum lagi. Harusnya bisa 60, dia udah 30 dan udah kenyang. Mungkin gurita itu cocok buat yang diet, baik bapak-bapak ibu yang mengalami obesitas. Mungkin pakai gurita bisa. Jadi mengikat supaya makannya jangan berlebih. Seperti itu Bunda. Jadi sebaiknya udah dari awal pulang dari rumah sakit, udah nggak usah dibedong lagi, ya. Suruh bergerak. Kalau dia kedinginan, ya selimutin, ya, supaya jangan kedinginan. Makanya suhu itu diatur, suhu AC. AC itu jangan sampai 16 derajat kedinginan. Atau suhu itu dinaikkan sedikit, misalnya 24, 26 gitu, ya. Tidak kepanasan, tidak kedinginan. Seperti itu Bunda. Tadi kalau kedinginan, dia kelembaban tinggi, dia juga akan mudah pilek misalnya, ya. Kalau bagi yang ada riwayat alergi. Kalau kepanasan, ya jadi nggak enak bayinya. Ya, seperti itu Bunda Anissa, ya, Mas Anang. Mungkin ada yang kurang pas bisa juga ditanyakan lagi. Ya, baik, dokter. Terima kasih jawabannya. Ya, berikut pertanyaan lagi dari Bunda Diana. Pagi semuanya, dokter izin bertanya. Anak saya umur 18 bulan. Saat ini anak sedang batuk dan agak rewel dan napasnya agak grog-grog, ya. Yang saya tanyakan untuk suhu ruangan baik menggunakan AC atau kipasnya, dok, agar anak saya nyaman dengan napasnya. Bagaimana?
Jadi 18 bulan itu anak ini sudah bisa jalan, sudah bisa teriak-teriak. Wah, anak ini aktif biasa 18 bulan. Ya, sudah Diana ya. Dan juga penting apakah kita harus pakai kipas angin atau pakai AC ya. Jadi kalau kipas angin itu kan biasanya akan menerbangkan debu-debu yang di lantai ke atas, sehingga debu-debunya itu akan berputar-putar di situ. Jadi seandainya pakai kipas angin, baiknya Bunda harus tambah lagi dengan hexos. Jadi ketika diterbangkan oleh debu-debu yang diterbangkan oleh kipas angin, jadi disedot sama hexosnya. Jadi double, jangan satu kipas angin aja. Memang kipas ini semilir itu lebih enak, tapi samping itu dia memudahkan partikel-partikel yang kecil ya, berapa mikron itu akan menerbangkan, sehingga memudahkan itu bagi yang alergi, bagi yang itu memudahkan dia sakit seperti itu. Jadi hati-hati ya. Tapi kalau pakai AC ataupun tadi ya saya bilang supaya anaknya enak mungkin pakai humidifier ya. Kita bisa jadi suhu ruangan di situ juga bisa nyaman ya, memakai humidifier supaya bisa mengetahui kelembabannya ya, menghisap debu, dan bisa juga bahkan ada yang sampai iklannya sampai hebat ya, menghisap virus dan segala macam itu ya. Jadi lihat di situ bisa pakai humidifier ataupun suhu AC bisa diatur, jangan terlalu dingin, jangan terlalu panas ya. Ditambah humidifier itu akan baik lagi. Terus tambah hexos tadi ya. Bagi yang menggunakan kipas angin pakai hexos juga supaya debunya bisa dibuang keluar. Masih ada yang pertanyaan yang kurang nggak pelaksanaannya dari Bunda Diana tuh? Dari Bunda ini dia nanya sih tadi untuk AC-nya suhunya berapa ya dok ya biar bisa enak gitu. Ya tadi saya katakan AC itu juga bervariasi ya. Jadi merek ini sampai merek apa, jadi suhunya jangan terlalu dingin, jangan 16 gitu, kedinginan tuh. Jadi jangan sampai suhunya juga yang panas, kalau misal 29, 28 juga akan merusak AC-nya juga. Mungkin yang bagus ya 26, 25 atau 24 paling dingin, 24 paling panas 26. Seperti itu, ya masalahnya. Baik dokter, terima kasih jawabannya. Mari kita lihat lagi pertanyaan yang lainnya dari ayah Rida ya. Di sini izin tanya dok, anak saya usia 18 bulan, udah aktif sekali, teriak-teriak, namun belum bisa ngomong secara jelas. Apakah termasuk speech delay? Jika iya, kalau pendengaran insya Allah normal. Apakah yang harus kami lakukan untuk anak bisa lekas bicara dengan jelas? Dokter, Umurnya berapa tadi? 18 bulan. Usianya berapa? 6 bulan. Jadi 18 bulan. memang 18 bulan itu transisi. Ya kalau kita katakan delay speech atau keterampilan bicara usia 3 tahun ya. Tapi bisa kita deteksi bahkan dari beberapa bulan ini anak bisa ya, dari umur 3 bulan, 3 bulan itu bisa kita deteksi. Biasanya kalau bayi-bayi yang lahir itu kita lakukan pemeriksaan namanya APES ya. Begitu lahir, oh ini anak ini mendengar atau enggak sih, kita bisa lakukan ya. Jadi kapan kita bisa tentuin bisa bicara atau tidak, itu dari awal kita udah bisa berkomunikasi ya, terutama komunikasi dengan bayi maupun dengan anak itu udah bisa. Jadi kalau anak ini sudah mulai memakai bahasa tubuh, nah hati-hati di situ, kita sudah mulai nih. Dia misalnya mau makan, dia hanya nunjuk. Nah ini kita udah mulai ada tanda nih, kode nih, bahwa anak tersebut sudah, oh mungkin ada yang kurang dengar gitu ya. Terutama adalah ini, jadi pertanyaan, maaf masalah nih ya, bukan iklim tapi masa speech ya, ya. Jadi utama adalah komunikasi ya, komunikasi antara orang tua dan anak itu sangat penting. Dari situ kita bisa mendeteksi apakah anak tersebut bisa bicara atau enggak. Nah, kalau dia udah banyak bicara, berarti yang kita arahkan adalah dia dengar. Kalau dia mendengar, otomatis dia akan sampaikan. Sama di handphone kan
ada panggilan nih, si handphone akan memproses, dia akan mengeluarkan jawaban. Nah, begitu juga komunikasi antara bicara dan tidak bicara, komunikasi antara dia bisa bicara atau enggak, dia kok rangsangan dari luar, baik musik, baik panggilan dari ayah, ibu, semuanya masuk ke dalam otak sini. Nah, di otak sini dia akan proses, dia akan keluarkan. Bagaimana kalau dia prosesnya yang disampaikan nih mendengarnya cuma separuh-separuh, atau yang tidak mendengar teng 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 teng. Jadi masuk masuk keluar masuk mentah-mentah lagi seperti itu. Ya, atau dia bisa mendengar hanya sayap-sayap aja, kesak-kesak aja. Misalnya makan kan, minum minum, hanya ujung-ujungnya aja. Berarti hanya 3% dia bisa mendengar atau 50% dia bisa mendengar. Nah, yang kayak gini adalah yang tengah-tengah. Tengah-tengah artinya dibilang tuli enggak, tapi dibilang mendengar juga dengar. Jadi separuh-separuh. Tetap kita harus tes, anak ini harus dites pendengarannya. Sehingga kualitas maupun kuantitas suaranya ini akan bagus begitu ya. Jadi begitu ayah. Tidak ya. Jadi ada yang mendengar separuh, ada yang kalau dia tidak mendengar sama sekali namanya kan tidak mendengar sekali, dia mendengar. Tapi ini bisa mendengar sedikit-sedikit kalau dipanggil nengok misalnya. Mungkin kedengarannya misalnya Pak Agus, Gus, saya kejar, Gus. Dia nengok, tapi A-nya tidak terdengar, gitu ya. Jadi harusnya ada A-nya jelas. Jadi makanya kalau anak sudah, oh dia sudah jelas nih, Bapak Budi misalnya, di, oh berarti ada yang hilang hurufnya. Artinya apa? Dia mungkin pendengarannya tidak 100% mendengar, hanya separuh. Seperti itu. Jadi dan juga yang tidak kalah ini adalah simulasi, perbanyak komunikasi antara ayah dan anak sehingga terjadi kosakata si anak akan banyak gitu. Kalau kosa mendengarnya udah bagus nih, tapi kosa jarang diajak ngomong, misalnya kita jarang ajak ngomong gitu, ajak diskusi, ajak ngomong atau ajak apa aja yang ada di sekitar situ sehingga si anak mendengar akan respon, dia akan baik. Seperti itu ayah bunda, ayahnya Rida ya. Ya, baik. Dulu terima kasih jawabannya. Di sini ada pertanyaan lagi dari Bunda Rizka Kurniawati. Sini izin tanya dok, anak saya usia 10 bulan kalau sedang di rumah atau di luar rumah terkadang saya pakaikan sunscreen ya, terutama di jam 10 ke atas supaya dia terlindungi dan kulitnya tetap lembab. Apakah tindakan saya sudah tepat dok? Misalkan tidak, usia berapa anak boleh diberikan perawatan kulit seperti itu? Nah, Baik dok. ya oke. Sebenarnya sih Bunda Rizka Rizka ya. baik-baik ya. Rizka baik-baik saja ya, bahwa anak tuh perlu ya perlindungan seperti itu. Cuman kadar sunscreennya berapa persen? Jangan sampai yang kadarnya tinggi diberikan karena kulit anak beda dengan kulit dewasa ya. Kulit anak tuh sangat sensitif dan dengan pH yang rendah. Jadi kita harus hati-hati memilih sunscreen buat bayi ya, nggak boleh yang konsentrasinya terlalu tinggi, bahkan kadang-kadang menjadi iritasi ya. Dan memang penting itu menjaga kulit bayi apalagi di suhu yang tinggi, itu sangat penting, terutama suhu di atas jam 10, jam 11, jam 12 itu biasanya harus pakai sunscreen ya. Tapi sunscreennya yang baby punya ya, yang punya bayi. Jadi bukan jangan yang punya orang dewasa. Itu sunscreen dewasa beda. Apalagi kulit bapak-bapak atau ayah mungkin beda sekali seperti itu dari saya. Jadi sangat baik itu sunscreen ya. Bahkan kalau kita pagi-pagi kita suruh jemput, jangan lupa mungkin boleh dibuka, tapi pas sudah lebih dari jam sekian kita pakaikan sunscreen seperti itu ya. Nanti kulitnya gosong, kalau gosong jadi hitam seperti itu, Mas Anan. Baik dokter, pertanyaannya dilanjutkan. Untuk SPF, SPF-nya berapa ya dok kalau dokter Amin bisa tahu? Nah, SPF-nya ini biasanya sudah terbanderol ya. Biasanya jangan beli di tempat yang sembarangan. Biasanya di toko-toko baby itu sudah ada ya, yang khusus untuk bayi itu
dari minyak rambutnya, dari pewanginya, dari sabunnya, dari semua itu sudah ada. Jadi Bunda udah pilihkan untuk bayi saya yang mana ya? Pasti diberitahu sama penjualnya ya. Itu ada khusus ya. Tapi kalau nggak ada ya kita yang cukupnya pokoknya tidak terlalu tinggi aja ya. Biasanya sih nggak tahu tepat angkanya berapa. Tapi di situ sudah ada petunjuknya ya. Sudah ada kalau untuk anak yang besar pakai apa, anak yang kecil pakai baby itu ada seperti itu. Dan saya nggak tahu tepat angkanya, tapi dijual ada merek Castle. Maaf ya saya menyebutkan salah satu misalnya dari Pure, ada Castle, ada wah banyak lah, banyak sekali ya. Dan dari situ kita harus be careful terhadap bayi kita itu ya. Saya lupa menyebutkan angka yang takut salah ya, tapi bisa dilihat di situ ya. Untuk baby itu kita nggak boleh sembarangan ya, khusus ya pakai produk baby Pure, Castle atau banyak sih ya. Saya yang saya agak lupa saya sebutkan angka. Itu aja, Bunda Rida. Ya, baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Siapa lagi mau bertanya, boleh buka kameranya, boleh langsung bicara atau mau langsung di kolom komentar chat, boleh. Baik, mumpung masih ada waktunya masih 5 menit lagi. Boleh. Mungkin dari Dokter Amin ada yang mau ditambahkan, dok? Mau disampaikan? Ya, tadi ya dalam bagi yang mau berkunjung ke negara tropis yang panas sekali, nah itu benar-benar harus menyiapkan ya. Tadi selain betul kelembaban misalnya, terus pakaian yang tipis tapi tidak tebal, atau kendaraan dingin ya kita harus bawa pakaian baju yang tebal seperti itu, karena ini akan mempengaruhi ya pertumbuhan perkembangan buat si anak tersebut ya. Karena tadi saya bilang bisa bisa juga sampai stres. Oh nanti saya kedinginan di sana. Oh saya nanti sana kepanasan. Dan ini akan mempengaruhi moodnya atau tumbuh kembangnya dan memudahkan dia rentan gampang terinfeksi ya dengan cuaca. Tapi seperti di negara kita paling kebanjiran yang paling sering ya. Kalau musim hujan kebanjiran, kalau musim panas kepanasan ya. Jadi sampai sekarang pun masih belum terpecahkan saja. Banjir masih terjadi terus ya. Terus mungkin pesan saya dari untuk para ayah bunda yang paling penting adalah kita membuang sampah tidak sembarangan ya. Jadi tempat saluran air buat air, jangan dipenuhi oleh sampah-sampah. Akibatnya saya susah juga. Kalau kebanjiran ya mungkin gampang tadi mengakibatkan mudah pertumbuhan bakteri virus dan juga menambah kemacetan. Kalau hujan pasti macet ya. Komunikasi antar satu daerah menjadi juga akan terbeban atau nggak baik seperti itu, Mas Anan. Ya, baik dokter, terima kasih. Um, baik, di sini ada pertanyaan terakhir ya. Yang terakhir di sini dari Mas Rida lagi. Dok, tanya untuk susu kambing apakah bisa untuk anak usia 1 tahun ke atas dan apakah nutrisinya lebih tinggi dari susu sapi, dok? Waduh, kalau susu kambing sampai sekarang saya belum dapat rekomendasi ya. Di samping sekarang susu kambing ini dari IDAI, ya, terutama Ikatan Dokter Anak Indonesia, belum ada rekomendasi pembelian susu kambing ya. Ya seperti itu ya. Kalau susu yang paling banyak ada susu sapi ya. Mungkin penelitiannya belum banyak ya. Mungkin saya juga atau Pak Kurang penelitiannya belum banyak. Sehingga rekomendasi susu kambing belum bisa saya rekomendasikan seperti itu ya. Ya, baik. Teman-teman semuanya, ayah dan bunda di sini sebelum kita akhiri, kita on cam ya semuanya buka kamera atau kita foto bersama dengan kami dari RC Asifa dan Dr. Amin Husni yang bersama tim Red Akika. Oke, bunda boleh dibuka kameranya satu-satu, dibuka, kita foto ya.
Oke, dibuka kameranya semuanya. Yes, nanti kita akan foto bersama ya. Boleh di-share di grup di sosmed. Baik, apakah udah semua? Ya, boleh dipoto ya. Senyum semuanya senyum. Ya, baik, senyum. Ya baik, terima kasih Ayah dan Bunda atas partisipasinya. Baik, untuk Dr. Amin Husni, terima kasih banyak atas pemaparan dan materinya dan edukasi dan tanya jawabnya juga sudah memberikan kami ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk Ayah dan Bunda supaya kita semua sehat selalu, anak-anak kami semua tumbuh kembang dengan baik dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Dr. Amin Husni boleh untuk beraktivitas kembali. Oke, terima kasih Mas Hasan. Para itu yang saya bahkan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Waalaikumsalam Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Ayah dan Bunda di sini dari tim Saya Ria di Takika ada yang mau web ya. disampaikan? Baik, dokter. Tim Ria Takika ada yang ingin disampaikan? Cukup, Mas. Mungkin ditunggu webinar selanjutnya. Oh ya, baik. Oke. Terima kasih dan Bunda untuk kesempatan kali ini. Nanti kita akan bertemu lagi di webinar selanjutnya ya, Pak Ibu dan Bunda. Informasinya akan dilanjutkan dan di share kembali nanti. Baik. Oke. Terima kasih banyak ya dan Bunda atas kesempatannya. Saya pamit undur diri ya. Dan tim Meta Kika terima kasih. Semoga kita semua diberikan ilmu-ilmu bermanfaat kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.